Kalau almarhumah dia jago bikin sambal. Sambal apa tuh? Sambal dadakan Sunda gitu, terasi. Gue sampai bisa bikin. Sampai bisa bikin? Iya, gue bikin dong sekarang. Kalau dari Bunda juga jago masak banget. Bunda tuh bisa bikin makanan yang cuma bisa lihat di YouTube misalkan, terus dia praktekin enak gitu. Tapi yang jadi trademark itu apa signature mama? Kalau mama dia bisa bikin sambal, terus dia ada ayam. Sampai namanya tuh disebutnya tuh nama ayam itu ayam biang. Natalie Hosker tanggapi curhatan Rizky Febian yang kangen almarhumah ibunya. Natalie Hosker menanggapi curhatan Rizky Febian tentang almarhumah ibunya, Lina Jubaida, yang viral di Jagat Maya. Di situ anak sulung Sule itu mengaku merindukan Lina Jubaida. Melihat postingan tersebut, banyak netizen yang mengasihani Natalie Hosker yang merupakan ibu sambung Rizky Febian. Padahal Natalie Hosker sendiri tidak sakit hati dengan unggahan sang anak tiri. Dia menilai itu hal yang wajar. Karena lagi ada masalah begini, jadi sambung-sambungin aja, kata Natalie Hosker di program Ketawa Itu Berkah belum lama ini. Lagi ada masalah kayak gini, jadi sambung-sambungin aja. Padahal kalau kangen sama mamanya sama, aku juga kadang kangen sama mama juga udah nggak ada. Terus kenapa dibesar-besarin gitu loh? Ya benar kecuali. Natalie Hosker sudah mencoba tidak mau lagi ambil pusing. Sebagai ibu sambung masih belajar, semuanya hadapin saja, tuturnya. Dia cuma berharap ke depannya bisa lebih baik. Harapan ke depannya semoga bisa menjadi lebih baik lagi dan lebih semangat lagi, ucap Natalie Hosker. Seperti yang diketahui, Rizky Febian sempat membuat konten dengan almarhumah ibunya di TikTok. Dia mengaku merindukan sosok sang ibunda. Ditanya soal masakan ibu, jawab Rizky Febian dipuji bisa jaga perasaan Natalie Hosker. Rizky Febian menuai pujian saat ditanya soal masakan yang paling ia rindukan dari ibu. Jawaban Rizky Febian dinilai dewasa dan menjaga perasaan ibu sambungnya, Natalie Hosker. Saat menjadi bintang tamu acara Ngewarteg di kanal YouTube Torik Halilintar, ia ditanya soal masakan ibu yang paling terkenang. Masakan yang paling dikangenin dari ibunya Aiki apa sih? Ibu almarhumah atau Bunda? Almarhumah. Kalau almarhumah dia jago bikin sambal. Sambal apa tuh? Sambal dadakan Sunda gitu, terasi. Gue sampai bisa bikin. Sampai bisa bikin? Iya, gue bikin dong sekarang. Lah lu mah belanja. Kan gue yang makan di warteg gimana? Canda, sorry. Sambil makan ini kita. Kalau dari Bunda juga jago masak banget. Bunda tuh bisa bikin makanan yang cuma bisa lihat di YouTube misalkan, terus dia praktekin enak gitu. Tapi yang jadi trademark itu apa signature mama? Kalau mama dia bisa bikin sambal, terus dia ada ayam. Sampai namanya tuh disebutnya tuh nama ayam itu ayam biang namanya. Nggak tahu biang kerok atau biang apa. Tapi itu ayamnya tuh beda banget karena pakai sambal gitu, diaduk gitu. Itu enak banget sumpah. Turun nggak ke anaknya kayak? Nggak ada yang bisa, nggak ada yang bisa. Cuman dia doang. Nggak ada yang mau belajar. Makanya gua kalau mau datang, ya? mah bikinin, coy. Enggak. Makanya kalau mama, kalau keinget mama, paling gua kadang minta ke pegawai gua kayak, bikinin sambal ini dong atau enggak? Pada bisa. Bikinin, iya. Ya, walaupun nggak mirip tapi mendekati. Iya, pada gua. Kalau Aiki berarti bisa dibilang lebaran ke dua apa ya tanpa almarhum tuh. Cuman kan balik lagi sekarang kan walaupun udah nggak ada tapi udah ada gantinya juga, kayak ada Bunda, ibu sambung. Jadi rasa kesepian tuh kayak tergantikan karena ada sosok Bunda gitu. Momen-momen yang paling dikangenin tuh apa sih misalnya? Sama almarhum? Gue tuh deket banget sama dia dan gue itu apapun curhat apapun itu nggak pernah ke nyokap, nggak pernah ke bokap, tapi ke nyokap. Aiki juga mirip banget ya sama. Ya, gue banyak yang bilang ke nyokap banget, makanya sedekat itu karena mungkin anak pertama pasti deket, kalau cowok pasti deket sama ibu katanya gitu, dan emang deket itu sedekat itu. Terus apa? Udah akhirnya, nggak apa-apa kan kalau di warteg kayak gini? Gini cuma. Iya, orang santai kan. Udah habis itu gue tuh udah sering curhat cerita kayak gue sebelum dia nggak ada mau bikin Pernikahan. Enggak, amin Allah itu. Enggak, kalau gue bilang kalau gue mau bikin label sendiri, gue pengen bikin
perusahaan, gue bikin bisnis, gue bikin apa, ceritanya ke nyokap seminggu sebelum nggak ada tuh. Terus diaminin, terus nyokap kata-kata terakhir yang gue inget sampai sekarang itu, terakhir kalinya gue ketemu cuman bilang sampai kapanpun, dimanapun kondisi mama kayak gimana pun walau berbeda, mama bakal selalu support dan selalu ada di samping mama. Oh, aduh, pengen nangis deh. Abis itu udah. Punya dua ibu yakni almarhumah Lina Jubaidah dan Natalie Hosker. Rizky Febian pun bertanya balik ke Thorik. Kekasih mahal ini itu menanyakan ibu mana yang dimaksud oleh Thorik. Ibu almarhum Lina Jubaidah atau Bunda Natalie Hosker? Tanya Rizky Febian. Tanpa menunggu jawaban dari Thorik, Rizky Febian lantas menjelaskan masakan paling berkesan dari Lina Jubaidah dan Natalie Hosker. Rupanya dua ibu Rizky Febian sama-sama jago masak. Almarhumah dia jago bikin sambal. Sambal apa tuh? Sambal dadakan Sunda gitu, terasi. Gue sampai bisa bikin. Sampai bisa bikin? Iya, gue Bikin dong sekarang. Kalau dari Bunda juga jago masak banget. Bunda tuh bisa bikin makanan yang cuma bisa lihat di YouTube misalkan, terus dia praktekin, enak gitu. Tindakan Sule imbas heboh Natalie Hosker dan Putri Delina, ayah Rizky Febian anak-anak nomor 1. Rumah tangga komedian Sule jadi sorotan imbas curhatan Putri Delina soal ibu sambungnya, yaitu Natalie Hosker pada Maya Estianti. Keadaan ini menguak jika rumah tangga ayah Rizky Febian dengan Natalie Hosker tidak terlalu baik-baik saja. Ketika ditemui awak media, Sule diam 1000 bahasa. Ayah Rizky Febian itu berlalu menuju mobilnya tak memberikan komentar apapun. Hal ini terkait prioritas dalam hidup Sule. Rupanya Sule mengungkapkan lebih mengutamakan kebahagiaan anak-anak dibandingkan dengan kebahagiaan Natalie Hosker. Putri Delina menjadi bintang tamu di kanal YouTube Maya Estianti. Saat diundang jadi bintang tamu, Putri Delina berlinang air mata. Pernah? Sering atau? Enggak sering, cuman sesekali aja yang waktu itu. Gitu ya? Sekarang lu masih sakit hati sama Bunda, enggak? Enggak. Kadang kalau aku inget suka masih sedih. Ini waktu yang waktu Bunda pergi itu bukan? Oke. Apa yang pengen kamu sampaikan tentang peristiwa kemarin? Kenapa kamu belum bisa melupakan itu? Enggak. Soalnya Putri waktu kejadian itu Putri benar-benar diam. Putri dihujat sampai segitunya. Sama netizen? Sampai dibilang anak durhaka lah. Ya, yang keinget sih lebih yang kenapa harus seperti ini gitu. Kenapa nggak ada untuk inisiatif untuk minta maaf ke Putri gitu. Terus sampai banyak Putri mau cerita pun takut karena memang sakit banget buat Putri nggak bisa ceritain. Cuma ya udah, semua kan keputusan ayah dan Putri yang maksudnya ikut senang juga gitu kan. Dia mencoba berdamai dengan keadaan. berenya waktu ya udah gitu.